Jadi tantangan paling utama saat kita menjadi tenaga honorer itu Mhm. adalah tidak adanya kepastian hukum. Mereka sudah 4 tahun tetapi Mhm. tidak diterima P3K maksudnya. Mhm. Itu secara otomatis itu sudah menjadi tenaga tanpa tes sudah, Mhm. masa depan anak untuk menjadi sukses, membangun negara yang, menjadi negara yang besar, menjadi Mhm. negara yang tidak cengeng. Lah ini kan Mhm. ujung tombaknya di guru itu gitu loh. Nggih. Assalamualaikum Pak Marjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Capek banget ini Pak kayaknya. Iya. Bagi waktu Mbak ini Mbak Mardian. Iya, di sela-sela waktu ya Pak ya harus Iya. bisa podcast sama TV One ini. Harus fit ini Oh fisiknya. iya dong Pak. Cuacanya lagi nggak menentu Pak. Iya. Kadang panas, kadang kalau udah hujan nggak berhenti-berhenti hujannya. Yang penting fisik tidak sampai sakit. Iya, Kuncinya di betul. situ aja. Betul. Pak, kalau saya mengulik Pak Marjono ini sebenarnya dulu adalah seorang guru. Seorang guru di sekitar tahun 1996 mengajar di SMP di Lawang begitu. Kemudian pernah menjadi pembina juga di SMK di Lawang. Kemudian akhirnya di tahun 2014 menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan sampai 2 periode dan akhirnya 2024 di DPRD Provinsi. Dari seorang guru akhirnya menjadi anggota dewan. Apa Pak yang menjadi alasan Pak Marjono beralih profesi? Beralih profesi. Baik Mbak, jadi memang kami berawal dari darah guru, artinya memang ibu saya sendiri sebenarnya sebagai seorang guru. Kalau melihat seorang guru ini kan bukan karier di dalam pencari uang kan, bukan sosok figur yang menjadi seorang pengusaha, tetapi bahwa guru ini adalah pengabdian, pengabdian yang betul-betul kita lakukan ini demi kemaslahatan atau kepentingan atau demi ilmu orang banyak kan begitu. Nah, pada saat itu memang kita udah lama Mbak. Jadi tahun 96 itu kita sudah bergerak di mengajar kami. Pada waktu itu masih sukuan, masih kesana kemari harus sambi dengan mengajar di swasta, kemudian jadi sukuan di negeri dan sebagainya. Sehingga di tahun 2004 alhamdulillah kami mendirikan yayasan sendiri dan mendirikan sekolahan sendiri. Yang kami kebetulan juga kepala sekolahnya itu. Kepala sekolah sejak tahun 2004. 2004 itu saya sudah menjadi kepala sekolah dulu. Sampai di tahun 2014 yang tadi. Nah, 2014 kami akhirnya tergugah untuk menjadi seorang menjadi seorang legislator gitu paling tidak. Sebenarnya tujuan awal sih ingin memperbaiki nasib guru itu sendiri kan gitu awal kami untuk menjabat di DPR itu. Nah, sekarang sudah berjalan sehingga kita juga sampai detik ini masih berupaya keras juga bagaimana kira-kira nasib guru ini bisa kita rubah menjadi nasib bukan seorang pengabdi yang terlalu tidak, tapi pengabdi yang betul-betul dihargai, dihargai oleh negara. Jadi seperti di negara-negara Brunei, pada seorang guru itu menjadi pelopor pendobrak pembangunan negara gitu loh. Jadi seorang guru jadi mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi bukan menjadi hinaan, bukan menjadi cemoohan, tapi menjadi penghidup masa depan bangsa. Harapan kita di sana. Gitu. Baik. Nah, akhirnya setelah menjadi anggota DPRD Pasuruan, kemudian saat ini di DPRD Provinsi, apakah akhirnya jenengan bisa mewujudkan harapan jenengan pada saat mencalonkan diri sendiri anggota DPR? Jadi gini, pada saat kita di DPR Provinsi ini,
secara regulasi atau jabatan yang melekat di Dewan, memang komisi kami A, ini kebetulan memang tidak linear selinier ya, selinier apa yang menjadi ekspektasi kita atau harapan kita itu, Mbak. Jadi kita di Komisi A kebetulan membidangi hukum dan pemerintahan. Tapi sedangkan kami memiliki background seorang pendidik ini tentunya agak menyimpang ya. Tetapi yang kita ambil manfaatnya itu bukan berarti tidak sesuai, itu adalah suatu hambatan atau tidak sesuai dengan komisi kami, dengan darah daging atau keinginan kami, ini bukan suatu hambatan. Justru dengan adanya kita ke Komisi A ini, menurut kami atau menurut saya ini menjadi tambahan wawasan kami. Tidak hanya sekedar di dunia pendidikan, tapi kami lebih paham atau lebih tahu tentang dunia hukum, pemerintahan. Jadi berkembang lagi akhirnya. Nah, terkait dengan keinginan bisa merubah tentang harapan-harapan nasib guru dan sebagainya, kita selalu memberi dorongan-dorongan bersifat normatif atau formal, itu kita selalu untuk anjang sana ke beberapa OPD, khususnya di Dinas Pendidikan. Selalu kita beri masukan, selalu kita beri gambaran-gambaran untuk nasib guru di masa datang dan sebagainya. Terutama itu yang tenaga-tenaga honorer. Kalau dulu itu ada sukuan, Mbak, sukuan. Kalau sekarang ini kan honorer, ada P3K dan sebagainya. Itu, Mbak. Baik, kemudian ini kan kalau saat ini kondisinya adalah dari guru honorer itu menjadi P3K. P3K, betul. Jenengan sebagai yang mempunyai latar belakang sebagai pendidik begitu, dari pengalaman jenengan pribadi, apa tantangan paling besar Pak yang dialami guru-guru honorer sebelum adanya skema P3K? Jadi tantangan paling utama saat kita menjadi tenaga honorer itu adalah tidak adanya kepastian hukum. Tidak ada kepastian status, ya, bahasanya gitu bahasanya. Nah, karena begini, kami melihat teman-teman di honorer ini kan memiliki euforia atau memiliki khayalan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri, kan gitulah. Jadi, dan harapan itu kan ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka yang sejatinya, kan gitu. Nah, inilah yang terlalu was-was. Jadi tidak ada kepastian hukum ini, sehingga kita bekerja ini sebenarnya arahnya kemana? Yang paling fundamentalnya di sana, Mbak. Sehingga pada saat mereka melaksanakan kerja, ini antara iya, tidak, itu terlalu bimbang terus dia. Ya itu tadi, karena ada cita-cita yang melekat bahwasanya harapan seorang honorer itu kan bisa diangkat di PNS. Tapi alhamdulillah itu pemerintah dengan adanya beberapa regulasi itu akhirnya bisa ada pengangkatan di P3K dan sebagainya itu, Mbak. Baik, dari data Kemendikbud 2025 ini kan menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta guru sudah diangkat menjadi P3K secara nasional. Secara nasional, betul. Namun sebenarnya masih banyak yang mengeluh soal penempatan, beban kerja, dan juga kepastian karir gitu. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini di Jawa Timur, Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat itu memang tenaga honorer di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Banyak sekali ya, Pak. Namun yang ada di Jawa Timur khususnya, ini kan kurang lebih sekitar hampir 21.000 tenaga P3K ya, sudah diangkat P3K itu kan kurang lebih sekitar berapa itu 17.500 sekian 17.400 sekian, hampir 17.500 tenaga teknis. Kemudian ada lagi yang tenaga guru itu kurang lebih hampir 4.000 itu 3.000 berapa itu ya. Terus kemudian ada lagi tenaga di luar teknis itu sekitar 300-an. Nah, memang namanya pengangkatan ini kan tidak menjadi suatu kepuasan bagi para tenaga honorer yang sudah diangkat ke P3K dengan alasan tadi, ada lagi yang alasannya jauhnya tempat tinggal dengan sekolahan, ada lagi yang diangkat tidak sesuai dengan karirnya dan sebagainya, macam-macam lah itu hambatan-hambatan itulah. Kami melihatnya ini adalah peluang sebenarnya. Peluang itu begini.
dari tenaga honorer, kemudian ada pengangkatan ke P3K. Ini suatu barokah yang luar biasa menurut kami. Kami melihat dari sisi birokrasinya. Belum melihat dari sisi P3K-nya, birokrasinya. Artinya apa? Pemerintah dalam hal ini sukses telah melaksanakan regulasi yang ada atau melaksanakan aturan perundangan yang ada dengan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Ini adalah suatu rapot atau suatu prestasi untuk bisa mengentaskan atau minimal bisa menyeragamkan tenaga honorer untuk menjadi P3K itu suatu poin. Nah, kembali lagi kalau kita lihat ketidakpuasan tadi itu nanti akan ada penyesuaian, Mbak. Jadi tentunya pemerintah ini kan melakukan tahapan-tahapan, tidak serta-merta dalam jumlah sekitar di 2024 itu kan sekitar 21.000 hampir berapa ya, hampir 22.000 lah. Ini kan tidak jumlah yang kecil gitu, jumlah yang besar, sehingga nanti pemerintah tentunya akan menyesuaikan dengan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh P3K, mungkin bahasanya mungkin dimutasi atau di apa, nanti pasti arahnya ke sana. Saya yakin itu sudah. Oke, baik. Kalau Komisi A ini kan sebenarnya sering bersentuhan dengan regulasi kepegawaian daerah, Betul. Pak. Menurut jenengan, apakah memang kerangka hukum yang ada saat ini sudah mampu memberikan kepastian status, terutama bagi tenaga kontrak daerah yang masih menunggu penetapan? Jadi begini, Komisi A ini memang di dalam melakukan kajian terkait dengan hukum dan pemerintahan, tentunya ini tidak serta-merta menjadi bahan dasar yang itu diciptakan oleh Komisi A. Tapi Komisi A ini melaksanakan regulasi, ini juga berdasarkan regulasi konsiderannya atau regulasi tingkat atasnya. Sehingga kalau kita ada pertanyaan seperti yang disampaikan tadi bahwasanya apakah ini merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan kalau kami melihat ini insya Allah sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap tenaga honorer tadi. Terkait dengan jaminan, nah ini pertanyaannya begini. Penjamin ini kan, contoh penjaminnya begini. Yang pertama, dari tingkat honorer sudah masuk ke P3K, ini berarti sudah ada jaminan. Nah, bagi mereka yang tes P3K tidak diterima, secara otomatis ini dimasukkan ke paruh waktu. Nah, artinya ini juga ada jaminan, ya kan? Nah, di tahun 2021 kemarin, ini kan pemerintah sudah tidak boleh mengangkat tenaga non-ASN. Nah, salah satunya ya yang misalkan ada pegawai baru dan sebagainya itu sudah tidak boleh untuk dikategorikan non-ASN, itu sudah tidak boleh mengangkat itu. Sehingga mereka yang belum sama sekali atau honorer yang belum punya status, nah ini nanti tentunya kita juga menghimbau kepada BKD, ya Badan Kepegawaian Daerah ini, teman-teman yang belum terangkut baik itu di P3K maupun P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, ini seyogyanya anggarannya seperti apa nanti? Karena begini, yang P3K penuh waktu ini kan anggarannya ini masuknya di gaji, Mbak, di gaji pegawai ya. Tapi kalau yang paruh waktu ini bukan gaji pegawai, tapi belanja barang dan jasa. Anggarannya untuk memberikan honor itu tadi. Nah, kemudian yang sisanya ini sementara juga dimasukkan dari anggaran barang dan jasa. Cuman ini belum punya status, dia menjadi P3K. Pertanyaannya kan begini, terus mau dikemanakan yang sisa ini kan gitu. Nah, sisa ini kan bervariatif. Dilihat dulu apakah ini usianya mencapai pengangkatan, karena kan misalkan minimal usia katakan 40 misal. Kalau dia sudah lebih otomatis tidak bisa diangkat, atau kurang 1 tahun 2 tahun ini kan sulit untuk diangkat. Nah, nanti akan diseleksi oleh BKD sendiri. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam sistem paruh waktu atau memang honorer yang sudah, yang penting tidak mengangkat lagi pegawai non ASN yang dari birokrasi. Itu yang jadi jaminan di sana, Mbak. Baik.
di beberapa kabupaten kota ini kan masih ada tenaga honorer non guru Oh, seperti ya, teknis. iya, Ya, penjaga administrasi, sekolah, betul, administrasi. teknis itu namanya ya. Ya. Nah, mereka ini belum P3K. Betul. Kemudian bagaimana menurut jenengan kebijakan daerah yang seharusnya menempatkan mereka? Mereka kan berarti belum ada statusnya, begitu Pak? Iya. Jadi saya sampaikan tadi, jadi betul Mbak. P3K itu, yang non P3K tadi itu untuk mendaftarkan menjadi P3 itu kan tentunya ada syarat-syaratnya. Iya, Jadi betul. tidak serta-merta dia menjadi tenaga honorer baru masuk 1 tahun atau 2 tahun dia menjadi P3K, tidak mungkin. Karena sudah jelas regulasinya dan aturan sudah jelas bahwa syarat untuk mendaftarkan menjadi tenaga P3K ini harus memberikan pengabdian minimal 4 tahun. Oke. Nah, ini kan sudah jelas. Berarti terus kemudian yang mereka sudah 4 tahun tetapi tidak diterima P3K maksudnya, itu secara otomatis itu sudah menjadi tenaga tanpa tes sudah. Kan kemarin ikut tes ke P3K, dia tidak diterima. Sehingga yang tidak terima secara otomatis oleh BKD seluruh Indonesia, baik kota, kabupaten, maupun provinsi, ini sudah diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu namanya. Oh, Ini yang tidak diterima, tapi ikut tes. Pertanyaannya adalah, mereka yang tidak ikut tes, ini kan tidak ikut tes, tidak apa, dia minta kejelasan nasib, kan gitu kan pertanyaannya, kejelasan nasib. Nah, kalau berbicara kejelasan nasib, pertanyaannya yang penting mereka sesuai regulasi dia itu tidak baru masuk yang lama, ini masih menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah untuk menganggarkan ini, gitu loh. Nah, pertanyaannya kan mereka itu hanya minta status kan gitu. Nah, ini yang kan kita sampaikan nanti pada rapat-rapat hearing dan kita akan mengundang BKD, kita selalu koordinasi dengan kepegawaian nasional. Itu kira-kira yang sudah masuk, tetapi dia sebelum regulasi terbentuk ini seperti apa yang sudah ada ini. Misalkan ini ya 1.000 yang sudah masuk ke P3K itu katakan 500, yang P3K paruh waktu 800, sisa 200. Nah, yang sisa 200 ini yang harus kita bahas. Nah, itu insya Allah karena itu sudah masuk di instansi sehingga itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi untuk penetapan statusnya sementara ini kan hanya SK dinas saja, SK dinas bahwa mereka sudah mengabdikan diri atau sebagai tenaga honorer di mana dinas apa terserah di situ sesuaikan itu. Nah, ini yang menjadi PR kita nanti. Ya, jadi kita ada upaya-upaya yang jelas apapun alasannya kita harus memberikan status kepastian pada mereka, kepastian hukumnya pada mereka. Entah itu bentuknya apa. Karena apa? Tanpa kita menyampaikan status ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita. Buktinya apa? Buktinya bahwa OPD atau pemerintah ini sudah mengeluarkan anggaran belanja barang dan jasa untuk memberikan donor mereka. Ini kan wujud bagian daripada kepastian itu kan gitu. Baik. Nah, di tahun 2025 ini kan sebenarnya Jatim masih memiliki ribuan formasi P3K yang belum terisi. Betul. Karena persoalan teknis dan regulasi. Betul. Apa Pak evaluasi dari Komisi A terhadap proses rekrutmen ini? Nah, jadi begini. Kalau kita berbicara rekrutmen, memang itu kan sebenarnya linearisasinya sudah dari Menpan ya, sudah ada regulasinya yang jelas. Nah, P3K yang katakan mereka tidak sesuai atau tidak apa, ini kan harus kita berikan sesuatu pemahaman bahwasanya P3K yang sudah diterima, kemudian yang belum diterima atau yang sudah diterima tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka ini PR bersama, PR kita bersama gitu Mbak. Jadi artinya begini, coba ini P3K yang sudah ada ini, apakah ini sudah sesuai dengan koridor atau sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan keahlian mereka. Ini harus menjadi satu kesatuan yang ini biar pegawai itu sendiri akhirnya menjadi kerasan gitu bahasanya kan gitu. Contoh ini Mbak, contoh. Ada sekolah SD. Sekolah SD ini tepatnya di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, kebetulan di dapil kami. Ada seorang sudah diangkat ke P3K. P3K-nya mereka itu menjadi
staf di SD tersebut. Oke. Padahal di SD itu ternyata sudah ada stafnya. Oh. Sudah ada stafnya. Nah, otomatis staf yang baru diangkat P3K ini tidak mungkin akan ganda dengan staf yang sudah ada. Nah, biasanya kalau yang di SD itu kan ada yang namanya operator, ada lagi yang namanya staf. Dan ini sudah ada semua. Tapi kedatangan P3K yang tempat pengangkatannya atau tempat di posisinya di posisi situ. kerjanya itu di SD bersangkutan. Nah, ini kan kewajiban kita untuk mereka akhirnya mengajukan kepada dinas untuk bisa ditempatkan pada tempat yang belum terisi. Yaitu ini sebenarnya banyak sih kasus-kasus seperti itu. Dan ini sebagai evaluasi kita untuk sejauh mana sih sebenarnya setelah pegawai honorer itu diangkat menjadi P3 itu penempatan seperti apa ini sampai detik ini kita pantau semua itu. Oke, baik. Dari sudut pandang pendidikan, Pak, bagaimana perbedaan etos kerja dan beban kerja antara guru honorer dan P3K dari yang jenengan sudah lihat langsung sebelum masuk legislatif? Jadi begini, kalau mereview kembali ya historis kami. Kalau dulu itu kan tidak ada istilah P3K, Pak. Kalau dulu itu kan tidak ada. Di tahun-tahun kami itu tidak ada. Yang ada itu namanya sukuan. Sukuan tadi ya, Pak ya. Sukuan itu di tahun lupa ya 90 berapa itu ada namanya program K1, K2, K3 kalau dulu itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program pemerintah, adanya K1, K2, K3, artinya dia mengabdikan diri sekian tahun, ini masuk K1 sekian tahun, K2 sekian tahun, K3. Dan itu 100% dianggap pegawai negeri semua. Zaman waktu itu. Ya, ada lagi sebelum saya itu juga ada yang namanya dulu sukuan, dia tes pegawai negeri diangkat. Tapi setelah itu ada program itu K1, K2, K3. Dan itu K1, K2, K3 itu 100% masuk PNS semua. Oke. Nah, regulasi itu muncul akhirnya untuk penggantinya itu sudah tidak mengangkat pegawai negeri, mengangkatnya P3K itu. Kan gitu, Mbak. Nah, kalau kita berbicara masalah nasib terkait dengan kalau dulu honorer itu bisa masuk pegawai negeri, K1, K2, K3 dan langsung diangkat pegawai negeri, tidak ada persoalan. Ya? Oke. Nah, sekarang ini kan beban kita juga. Sudah ada pengangkatan PNS yang ada adalah P3K, yang tidak diterima P3K, masuklah P3K paruh waktu, yang tidak ikut tes P3 ini, statusnya sekarang kan masih belum jelas ini kan. Nah, ini posisi ini yang harus kita selesaikan, Mbak. Kita selaku Komisi A ini tetap berkoordinasi dengan BKD, dengan daerah ini seperti apa nanti bentuk kepastian hukumnya mereka itu gimana. Tapi mereka selama ini setelah kita komunikasi dengan yang bersangkutan, yang honorer, itu alhamdulillah mereka juga menyadari. Jadi menyadari itu artinya karena dia masuknya hanya baru berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, kan ada lagi yang sekarang ikut tes P3K yang lupa saya itu ada yang langsung, Mbak. Jadi dia langsung tes tanpa memperhitungkan tahunnya. Ada P3K lupa saya itu. Itu ikut tes itu dan itu banyak yang dilakukan. Cuman kapan hari saya melihat itu juga kasihan ini adik-adik kita yang ikut tes itu juga banyak yang nggak keterima gitu loh. Dan ada lagi yang ASN itu tapi di posisi bukan guru, di beberapa dinas itu masih mengangkat di PNS itu atau ASN itu. Gitu. Oke, baik. Kalau dari beban pekerjaan sendiri, apakah ada perbedaan Pak antara dulu yang guru honorer dengan sekarang P3K atau semuanya sama sebenarnya hanya perubahan status aja? Kalau di pendidikan yang namanya beban kerja itu berbeda dengan non guru dan teknis ya. Jadi kalau di guru ya kita ambil guru ya, sampling ya guru. Namanya beban kerja itu bisa melekat yang namanya beban jam mengajar. Kan? Jadi PNS di sana di regulasinya sudah jelas. PNS minimal
atau paling sedikit mengajar dalam 1 bulan itu 24 dalam 1 minggu maaf dalam 1 minggu 24 jam mengajar. PNS. Itu aturan. Yeah. Sama, kemudian P3K. Saya juga kemarin kapan hari juga menyampaikan melihat secara langsung ternyata minimal sama 24 jam mengajar. Yang termasuk paruh waktu juga sama. Ya, juga sama. Artinya yang dipersoalkan di sini beban mengajarnya sama, pendapatannya tidak sama. Itu yang dipersoalkan kan gitu. Jadi maksud beban itu di situ, Mbak. Jadi beban ini kalau ASN jelas itu kan secara nasional udah. Lah kalau yang namanya sukuan atau kalau sekarang itu P3K itu diangkat ke P3K, bebannya sama dengan honornya tidak sama. Ini karena ya memang mereka aturannya bukan masuk ke ASN dan ini tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Kalau ASN undang-undangnya jelas ada, tapi kalau yang P3K mempunyai regulasi sendiri terkait dengan P3K, honornya pun ya tidak sama. Dan ini kacamata kami begini, Mbak, kami ini di posisi di legislatif atau posisi di birokrasi, sehingga yang kami harapkan itu adalah memberikan kepastian hukum dulu. Tahapannya di situ. Yang dulunya tidak mempunyai status, sehingga sudah mempunyai status. Nah, itu nanti bertahap. Kalau keterkaitan dengan harus disamakan pendapatannya, ini kan tidak bisa seperti itu. Kan kita juga melihat anggaran jumlahnya. Tapi yang paling dominan yang harus kita pahami itu di sini bahwa pemerintah sudah berbuat maksimal. Pemerintah ini sudah mengoptimalkan bahwasanya dari adik-adik atau teman-teman kita yang ada di di honorer ini sudah ditingkatkan 1 poin menjadi tenaga P3K. Ini sudah suatu kehebatan atau apresiasi yang regulasinya harus betul-betul kita hargai di sana bisa. Cuman PR kita yang cuman belum itu aja sudah. Kalau terkait beban, Mbak, saya kira sama ya, Pak ya? Sama, beban itu sama karena pengajar ini kan tanggung jawab moral pada murid. Iya. Bukan perkara kamu sedikit banyak, bukan seperti seperti mungkin di perusahaan terus borongan, bukan. Jadi sama. Sama. Tapi kalau soal gaji dari honorer ke P3K, naik atau turun? Honorer ke P3K naik, jelas naik, Mbak, naik. Berarti tidak merugikan dong ya, Pak ya? Tidak. Saya yakin jadi gini, Mbak. Honorer, bedanya gini. Kalau honorer itu kan diberi pendapatan yang mana mereka tidak memiliki harga satuan di masing-masing lembaga. Artinya honorer itu diberikan, itu berbeda-beda. Daerah satu, daerah A. Misalkan di sini kekuatannya 1.500.000. Ada yang daerah yang kekuatannya cuma 1 juta. Ada yang daerah kekuatannya 2 juta, macam-macam. Nah, begitu sudah mereka diangkat ke P3K, maka memiliki standar. Sama kan? Ya. Jadi ini untuk menyamakan persepsinya di sini. Tapi jelas naik. Jadi kalau dulu itu kan macam-macam, Mbak, besar, kecil. Kalau daerah UMR-nya besar, ikut besar, mereka kecil ikut kecil. Tapi kalau yang namanya tenaga honorer itu ya tidak mengacu pada UMR kan gitu. Iya. Kemampuan lembaga kan. Baik. Jadi memang kalau kita bicara guru yang menjadi guru honorer, kemudian diangkat menjadi P3K, ini sebenarnya tidak hanya statusnya saja yang naik, tapi juga dari upah kerjanya naik. Meskipun beban kerjanya sama gitu. Betul. Tidak, sama sekali tidak merugikan begitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan belum diterima menjadi P3K, akan menjadi P3K paruh waktu. Paruh waktu. Jadi begini, mereka itu kan yang terakhir itu di bulan itu kan ada tes P3K. Semua ikut tes P3K. Tanpa kecuali itu ada ikut semua. Sudah memiliki nomor tes dan ikut semua. Akhirnya hasil tes mengatakan bahwa yang keterima P3K itu ini. Sebagian tidak keterima, tapi mereka sudah ikut tes. Lah yang sudah ikut tes tidak diterima di pegawai P3K, secara otomatis regulasi, itu mereka sudah ditetapkan dan SK-nya sudah keluar. Ditetapkan sebagai pegawai P3K paruh waktu.
Oke. Berbeda dengan yang belum tes. Nah, sisanya yang tadi yang belum tes ini, yang belum tes ini. Nah, yang paruh waktu itu nanti untuk menjadi P3K apakah harus mengikuti tes lagi? Ini belum ada regulasi. Oh. Jadi regulasi dari pusat atau dari secara nasional itu belum ada. Oke. Nah, cuman regulasinya mengatakan bahwa ada P3K bagi dua, P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu. Cuman itu aja. Untuk selebihnya tidak ada regulasi, apalagi yang ini yang belum ikut tes itu tadi ya Pak? Ini belum ada regulasi, maka ini kami tetap menekankan namanya ini sudah mengabdikan diri ya, apapun jerih payah itu tetap kita hargai dengan bagaimana nanti kebijakan-kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk bisa memperhatikan yang belum tes itu tadi. Belum P3K itu. Oke, berarti ini masih menunggu regulasi lagi, ngaten nggih Pak. Kita kan tidak mungkin Mbak menetapkan regulasi, kamu saya gaji sekian tidak mungkin. Oke. Aturan nanti. Nah, terakhir Pak, Anda sebagai pendidik ngaten nggih. Dulu sebagai pendidik kemudian sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang duduk di Komisi A kebetulan. Usulan atau harapan apa yang paling jenengan inginkan, jenengan prioritaskan untuk memastikan P3K terutama guru ini tidak hanya mendapatkan status tapi juga kesejahteraan, kepastian karir, dan penghargaan profesi yang layak. Karena guru ini juga menentukan masa depan bangsa sebenarnya. Gimana Pak? Baik, jadi harapan kita juga tadi sudah saya sampaikan bahwa semata-mata saya masuki di legislatif itu sebenarnya satu-satunya tujuan utama itu kan memperbaiki nasib guru. Itu awal cita-cita kami dulu. Maka dengan adanya kegiatan ini, pendidik ini, jadi kami punya harapan. Ada dua harapan yang pertama. Yang pertama harapan terhadap birokrasi itu sendiri. Jadi kami akan berupaya bersama eksekutif ya untuk meningkatkan kesejahteraan para kaum P3K itu maupun yang honorer ini. Ya. Kesehatannya berupa apa? Paling tidak kami ingin nanti eksekutif itu bisa menganggarkan tunjangan-tunjangan tambahan, tunjangan-tunjangan tambahan selain yang mereka terima di gaji P3K. Ya, di luar itu Mbak. Jadi kami akan mendorong BKD atau Ibu Gubernur untuk bisa menambahkan tunjangan-tunjangan lain yang dianggap itu memberikan suatu kelayakan minimal itu kepada P3K maupun honorer. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan kami terhadap peserta P3K dengan yang paruh waktu, kemudian honorer, ini kami minta agar teman-teman di P3K ini senantiasa sabar untuk menunggu proses. Ya, proses ini bukan berarti kami selaku wakil rakyat ini tidak memperhatikan nasib nasib P3K bukan, tapi kami tetap selalu mendorong atau menginginkan bahwa nasib teman-teman P3K ini bisa betul-betul kesejahteraan meningkat. Maka dari itu tolong di dalam SDM atau sumber daya manusia para teman-teman P3K ini juga harus betul-betul dinikmati, dinikmati, kemudian jangan menjadi bumerang seolah-olah merasa bahwa honornya atau gajinya itu sedikit, misalkan, terus mereka akan malas-malas bekerja, tidaklah. Kembali lagi kepada fungsi tugas guru itu sendiri, misalkan contohnya guru itu kan ada 4, mendidik, membimbing, membina, mengajar, fungsinya ada. Nah, di 4 fungsi itulah kami berharap supaya guru itu tetap menjadi support masa depan anak untuk menjadi sukses, menjadi membangun negara yang menjadi negara yang besar, menjadi negara yang tidak cengeng. Nah, ini kan ujung tombaknya di guru itu gitu loh. Jangan sampai guru itu dengan adanya pendapatan yang dirasa kurang terus kemudian merubah sikap menjadi seorang guru, tidak, karena guru itu ada ibadah, pengabdian gitu loh. Jadi kembali lagi pada fungsi guru. Saya kira itu yang perlu kami dorong untuk dua harapan kami, Mbak. Baik, terima kasih Pak Marjono atas waktunya. Semoga kedepannya nasib guru ini bisa jauh lebih baik lagi ya Pak di tahun 2026 dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga guru ini adalah
Ujung tombak juga untuk nantinya cita-cita kita semua di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas begitu. Tidak hanya Gen Z aja yang diharapkan, tapi bagaimanapun juga guru sangat berperan penting untuk Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih Pak Marjono atas waktunya. Semoga kita ada waktu untuk ketemu lagi di podcast yang lainnya nggih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.